There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Maaf ya, 2 hari kemarin aku nggak ada upload karena memang lagi rempong banget. Soalnya seperti yang kalian tahu ya teman-teman, daerah aku tuh lagi kena musibah. Di kota Medan atau Sumatera Utara itu lagi kena musibah seperti banjir dan tanah longsor. Jadi untuk daerahku tuh kayak internet, air, dan listrik itu lagi bermasalah banget. Jadi masih banyak gangguan gitu. Ada pemadaman air bergilir, pemadaman listrik bergilir gitu ya. Jadi agak susah gitu, jaringan juga agak-agak payah gitu loh teman-teman. Makanya 2 hari kemarin aku off, nggak ada upload video sama sekali. Bahkan untuk nge-tag video juga aku tuh nggak bisa ya, karena baterai aku juga lowbat. Nah ini tadi tuh aku sempetin banget untuk nge-tag video karena memang sebanyak itu yang nge-DM ya teman-teman, banyak yang WA juga teman-teman katanya tuh gimana kabar aku, terus ditambah aku tuh hilang kabar gitu ya, kayak nggak bales DM-an atau nggak bikin story, jadi kayak pada kecarian kali ya. Cielah, sok banget sih. Nah di daerah aku tuh memang lagi musim banjir ya di mana-mana, tapi alhamdulillah di daerah aku atau tempat tinggal aku yang sekarang ini aku sama sekali nggak kena banjir. Nah kalian bisa lihat halaman aku tuh kayak hujan biasa aja dan airnya tuh cuman segitu. Tapi ini jemuran aku lagi betul-betul nggak kering ya. Ini tuh udah 2 hari nggak kering karena setiap hari hujan dan bisa dibilang dari pagi sampai ke malam lagi tuh hujan. 1 harian sampai berapa hari, 2 hari tuh hujan, bahkan ini malam juga masih hujan. Sebenarnya aku berdoa gitu sih sama Allah, kalau bisa sih jangan hujan dulu 1 minggu ya kan, karena ada dapat kabar kalau bendungan yang ada di dekat daerah rumah aku, cuman masih agak jauh sih katanya, itu udah retak gitu, mau jebol gitu kalau terus dihantam sama hujan atau hujan hujan gunung gitu ya, airnya bakalan deres lagi, itu bakalan hancur gitu ya untuk tanggulnya ya. Semoga aja nggak turun hujan yang deras lagi ya. Tapi masih banyak beberapa daerah tuh yang kayak masih tenggelam, terutama tuh kayak di daerah Sungai Deli. Kalau aku tinggalnya di Medan Deli, cuman aku nggak tinggal di dekat sungai ya teman-teman, aku masih jauh banget dari sungainya. Nah bagian yang dekat sungainya itu yang paling parah. Alhamdulillah hari ini tuh cerah banget. Aku sempetin banget untuk bikin video karena kemarin itu gelap, mati lampu. Terus untuk cahaya di luar juga nggak ada sama sekali, nggak ada matahari. Memang bumi aja tuh nangis gitu ya. Lihat bencana alam itu banyak banget, mendung semua ya teman-teman, sampai nggak ada terangnya gitu. Bahkan lampu juga dimatiin di beberapa daerah. Bukan daerah sih tapi wilayah ya, maaf banget. Nah alhamdulillah untuk 1 hari ini tuh udah normal gitu ya untuk keadaan di sini. Mungkin di bagian keadaan yang banjir masih belum stabil, cuman kalau di daerahku udah normal, kayak air PDM juga sudah dihidupkan, listrik juga sudah dihidupkan, dan untuk jaringan juga sudah mulai ada gitu, walaupun nggak gersit, nggak cepet gitu, tapi sudah mulai ada jaringan. Makanya di sini aku sempetin untuk bikin video karena kemarin stok video aku tuh bener-bener habis gitu ya, aku nggak punya stok, mau bikin stok juga keadaan juga nggak memungkinkan.
Di sini aku ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah perhatian gitu ya, yang udah nge-DM, yang udah komen juga. Untuk teman-teman yang udah perhatian banget, yang nanyain aku gimana tuh, aku terima kasih banyak. Alhamdulillah untuk aku pribadi dan keluarga itu masih diberi keselamatan ya. Semoga aja kedepannya kami selalu diberi keselamatan, dan untuk saudara-saudara kita yang kena musibah semoga diberi ketabahan gitu ya untuk menghadapin ujian-ujian yang turun. Ya, mau mendekati tahun baru gini tuh aku memang paling takut banget keluar. Memang naas atau apes itu nggak ada lihat tempat dan kalender ya teman-teman. Cuman apa salahnya kalau kita menjaga diri gitu ya untuk berdiam di rumah gitu. Apalagi kalau lihat keadaan sekarang tuh kayak mau bepergian itu takut banget gitu ya. Apalagi kalau mau pergi ke puncak gitu tuh kayaknya nggak banget, karena apalagi di puncak Brastagi tuh kayak longsor tuh betul-betul bertubi-tubi, sampai banyak banget plat nomor yang dari luar kota itu pada masuk ke dalam jurang gitu, banyak banget korbannya. Makanya aku tuh sedih banget gitu ya, makanya takut banget kalau udah katanya mau tahun baru tuh pasti ada aja musibah gitu ya. Semoga aja lah ada ini ya, ada penanganan yang cepat dari pemerintah biar nggak berlarut-larut gitu ya, gimana cara ngatasin biar banjir ini tuh nggak terus-terusan gitu. Terus untuk untuk yang ada di wilayah Medan, teman-teman aku atau mungkin subscriber aku yang ada di sana, semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman, semoga diberi ketabahan. Alhamdulillah sih di sini aku pribadi untuk daerah aku nih belum ada yang kena banjir gitu ya. Paling yang banjir itu bagian yang di yang di bagian agak turunan gitu ya. Jadi yang tinggalnya agak di bawah gitu yang kena banjir. Dan banjirnya itu pun enggak yang banjir sampai masuk ke dalam rumah atau yang kayak banjirnya itu sampai nenggelamin rumah gitu ya. Ada banyak video tuh kayak sampai seng gitu ya, untuk banjir sampai mobil, sampai sepeda motor tuh pada hanyut semua gitu ya, sampai ada korban juga. Cuman kalau dari aku banjirnya itu kayak masih banjir-banjir biasa yang kayak air itu masuk cuman sampai di atas mata kaki doang gitu, atau cuman air tuh masuknya dikit doang, nggak sampai banjir yang banyak gitu ya teman-teman. Ya semoga kedepannya bisa lebih ini sih, lebih membaik gitu ya. Doain ya teman-teman untuk teman-teman yang ada di sana. Oke deh, kita kembali lagi ke video. Nah hari ini tuh kegiatan aku cuman bersih-bersih rumah, karena memang rumah aku tuh kotor banget ya teman-teman. Soalnya kemarin itu 2 hari itu memang nggak ada bersihin rumah, mau cuci piring juga susah, mau ngepel juga susah, cuci baju juga susah gitu ya. Nah ini juga aku cuci baju juga udah numpuk gitu. Tadi aku karena ada panas ya aku langsung jemur, tapi ternyata panasnya itu sebentar doang teman-teman. Ya paling cuman sekitar setengah harian lah, tapi alhamdulillahnya tuh pakaian sempat kering gitu. Pokoknya rumah aku tuh nggak beraturan banget, dan ini juga banyak banget lalat ya teman-teman. Lalat itu kayak masuk nggak tahu dari mana, padahal aku udah pakai jerjak lalat tapi dia tuh nggak tahu masuk dari mana. Pokoknya lagi banyak lalat, makanya itu kayak musim banget penyakit pastinya ya, karena kayak lalat itu tuh pada banyak, terus kayak hujan juga turunnya nggak stabil, panas juga nggak stabil, pokoknya pancaroba banget, banyak banget musim penyakit gitu ya. Jadi aku di sini tuh usahain sebisanya aku tuh kayak minum minuman sehat gitu ya, kayak minum rempah-rempah gitu, aku usahain buat itu setiap hari untuk diminum keluarga aku. Tadi aku ada buat rempah-rempah, cuman aku nggak videoin ya teman-teman karena memang tadi mau cepet gitu. Oke lanjut, di sini aku mau bersihin dulu untuk kulkas, tapi di sini aku nggak bersihin total, aku nggak hilangin saljunya, aku cuman lap-lap kulkas aja gitu ya, nggak yang aku bersihin sampai dimatiin gitu. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman kalau bersihin kulkas itu dalam posisi hidup, tapi kalau kita menggunakan kain yang
basah gitu ya, yang dilap total gitu. Kalau aku nggak, ini aku cuman kayak sortirin barang-barang yang nggak bisa dimasak lagi gitu ya, kayak sayuran itu banyak banget yang nggak bisa dimasak lagi. Jadi itu aku sortirin, aku masukin ke dalam ke dalam plastik. Nanti mau aku kasih gitu sama kakek-kakek di sini tuh ada gitu yang melihara bebek gitu ya. Jadi mau aku kasihin sama si kakek biar untuk makan bebek. It's been way too long. Oh ya teman-teman, suara hujannya makin deras kayaknya. Hujannya tuh makin deras. Gimana sih face over aku masih aman gak sih? Soalnya aku face overnya itu nggak pakai mix ya. Jadi kayak takutnya tuh kalian terganggu sama suara hujannya. Aku harap sih kalian masih tetap enjoy dan tetap setia nontonin video aku ya. Walaupun aku nggak tahu video aku ini tuh sebenarnya spesialnya apa. Tapi aku berharap sih aku bisa dapat memotivasi kalian semua dari video-video aku. Ya intinya sebagai kenangan momen atau sebagai silaturahmi aja gitu ya. Allah, ngomongnya belibet banget. Aku dubbingnya tuh di jam 12 malam ya teman-teman. Soalnya aku lagi insomnia, lagi nggak bisa tidur karena aku tuh kayak parno banget. Aku tuh takut banget gitu ya, tiba-tiba ada hujan deras terus ada angin. Soalnya aku tuh takut banget kalau udah hujan deras dicampur sama angin. Ini tuh hujannya deras banget buat aku tuh nggak bisa tidur. Soalnya tuh aku takut banget gitu ya teman-teman. Ya aku berdoa semoga nggak terjadi apa-apa gitu ya. Cuman karena memang kita tuh punya trauma sendiri. Aku tuh dulu punya trauma ya teman-teman. Jadi pada saat hujan gini, padahal hujannya tuh nggak kayak angin kencang, hujan rintik-rintik seperti ini, kayak rintik-rintik deras gitu. Dan tiba-tiba pas aku tidur itu ada angin yang nggak tahu kapan jam berapa di malam hari tuh tiba-tiba nerbangin seng rumah aku. Dan itu kayak aku tuh berasa mimpi banget di situ, berasa shock banget. Aku sampai pingsan beberapa kali karena lihat kondisi rumah aku yang seperti itu. Semua barang-barang tuh rusak ya teman-teman, karena kena hujan. Pada posisinya tuh hujannya tuh begitu siap anginnya lewat, itu hujannya tuh langsung deras banget. Itu kayak berasa aduh ini tsunami apa gitu. Tapi posisinya di situ yang kena angin itu tuh cuman kami doang gitu, cuman rumah. Posisi di saat itu besoknya mau lebaran, pada malam takbiran lah gitu ya teman-teman. Itu kayak rasanya sakit banget. Jadi kayak ada trauma tersendiri bagi aku, walaupun itu terjadi waktu aku masih anak-anak gitu ya. Tapi sekarang tuh punya trauma tersendiri. Aku tuh masih ada ketakutan di saat hujan ditambah dengan petir dan angin kencang. Itu tuh aku berasa takut banget. Takutnya itu aku yang nggak sampai ketakutan banget gitu ya. Takutnya tuh kayak lebih takut mau tidur gitu teman-teman. Aku tuh kayak takut banget mau tidur. Cuman kalau takut untuk yang berlebihan sih enggak gitu, yang trauma sampai shock atau ketakutan terus enggak. Aku yang kayak trauma aja gitu. Nanti kalau aku tidur tiba-tiba terjadi lagi, masya Allah, itu tuh kayak itu aja yang ada di pikiran aku. Sebenarnya itu nggak boleh dibuat-buat pikiran seperti itu gitu ya, karena sama aja dong kita yang kayak memimpikan itu semua. Tapi itu ada sendiri teman-teman. Aku udah coba buang jauh-jauh dari pikiran aku, tapi itu ada sendiri dalam pikiran aku. Susah, memang susah untuk melupakan trauma yang berbekas banget untuk diri kita sendiri. Makanya kemarin aku kayak lihat yang banjir sampai katanya anaknya hilang, anak kecil tuh hilang gitu loh teman-teman. Aku tuh kayak sedih banget gitu ya, karena kan anak kecil gitu ya hilang di banjiran, sementara posisi orang dewasa aja tuh udah hampir hanyut gitu. Apalagi anak kecil itu tuh kayak ketakutan luar biasa tuh banget datang gitu ya. Makanya kemarin aku mau pindah gitu kan teman-teman, yang aku cerita aku mau pindah tuh kayak aku mikir lagi deh teman-teman, apa aku harus tebel-tebelin telinga, tebel-tebelin hati, tebel-tebelin wajah gitu ya, biar aku nggak usah pindah aja dari sini gitu. Nanti kalau seandainya aku dapat rumah yang sekitar sini baru deh kayaknya aku pindah gitu. Tapi kalau untuk pindah ke daerah lain, apalagi daerah yang dataran rendah, terus kayak daerah yang banyak sungainya gitu atau perairannya gitu, benteng atau bendungan, itu kayaknya aku nggak berani banget kalau harus tinggal di daerah seperti itu. Intinya aku takut gitulah teman-teman ya. Aku takut anak-anak aku gitu. Aku
bukannya ingin memberikan ketakutan sih kepada anak-anak gitu, cuman aku pengen menjaga anak-anak aku takut banget tinggal di daerah-daerah seperti itu gitu, apalagi kalau ada sungai, takutnya anak itu main-main ke sungai gitu kan, bahaya banget ya. Aku takut, aku rasanya tuh udah nyaman banget kalau harus tinggal di sini gitu ya, cuman memang posisi untuk di rumah ini lagi tuh aku udah mulai kurang nyaman gitu ya. Cuman kalau seandainya aku bisa dapatin rumah yang masih daerah sini gitu, aku it's okay gitu ya. Cuman memang untuk mencari rumah di daerah sini tuh susah teman-teman. Gimana ya aku bilang, ada sih ada gitu ya, cuman ada yang nggak cocok gitu, ada dia tuh cocok sama aku tapi nggak cocok di suami, ada yang cocok di suami cocok di aku tapi nggak cocok di anak aku karena jauh banget sekolahnya gitu ya. Jadi agak susah banget sih menurut aku untuk cari posisi yang tepat, karena aku tuh udah lama banget di sini gitu, aku tuh udah terlanjur bergaul di sini. Jadi susah kalau harus pindah posisi atau pindah tempat tinggal. Kalau hanya sekitar sini sih it's okay. Cuman aku belum dapat rumah yang pas, rumah yang cocok banget gitu ya. Ya doain aja lah teman-teman, semoga tahun 2025 ini ada keajaiban untuk aku dan keluarga, ada sedikit hadiah lah ya. Kadang-kadang aku tuh mikir ya, dari zamannya aku lahir sampai sekolah, sampai aku tuh tinggal sama nenek, sampai nikah, sampai punya anak sekarang, itu tuh kayaknya berat banget perjalanan hidup aku. Tapi aku mikirnya gini, nggak mungkin kan perjalanan yang udah berpuluh tahun aku jalanin hadiahnya tuh cuman kecil gitu, nggak mungkin, pasti Allah udah nyediain hadiah yang besar untuk aku. Tapi di sini aku tetap berpikir yang positif gitu ya, tetap berpikir positif, aku tetap coba berusaha, aku coba tetap ikhtiar, aku coba berprasangka baik sama Allah ya. Sekarang mungkin aku yang kurang itu taatnya dan doanya kali ya, kayak syukurnya tuh harus dibesarin, taatnya harus dibesarin, terus kayak sedekahnya juga harus digencarin ya, biar kita tuh juga dapat jalur dari langit gitu. Jadi kita nggak hanya berdoa dan berusaha, tapi kita juga berharap jalur langit yang membantu kita. Every night, love to Intinya apapun itu untuk kalian semua yang sedang berjuang, yang kena musibah, ataupun yang punya masalah yang begitu di hati itu berasa berat banget gitu ya. Aku berharap semoga di tahun depan kita bisa memetik hasil dari semua yang udah kita lalui. Dan untuk kalian semoga tetap terus semangat, semoga kalian tetap percaya gitu ya. Pokoknya jangan pernah putus asa. Kalau kalian capek, kalian boleh istirahat dulu, kalian boleh tenangin diri kalian, enjoyin diri kalian. Tapi kalau untuk menyerah dan putus asa, aku bilangin jangan ya teman-teman, jangan sampai. Kalau capek istirahat aja dulu, nggak usah terlalu dipaksain teman-teman ya, semampunya sebisanya aja, jangan terlalu berekspektasi tinggi dan memaksakan diri kali. Pokoknya biarkan aja berjalan sesuai jalannya. Oke deh teman-teman, ini aku udah selesai aktivitas, tinggal waktunya me time sama diri sendiri. Aku mau nyemil sama minum teh di depan, sekalian masang payet. Aku tuh lagi ada kerjaan payet juga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai di titik ini, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would, if I could lay down beside